اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع بالحضرة الواسعة صلاة تبيد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طول الأسرار وولدك الخيار والمعنى به في كل أدواره وعلى آله وصحبه النور. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الدرر ويا أهل التوبة ويا أهل الباطن ويا أهل العدل والعقل نويت تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى بالتواء لوجه الله ومرضاته وثوابه وقربه تعالى. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang hidupnya penuh dengan berkah. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak dan cucu kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah, bisa pergi umroh, pergi haji ke Mekah, bisa ziarah makam Rasulullah di kota Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira suara saya kedengaran jelas apa lebih kedengaran hujan? Jelas? Baik. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari sama-sama kita baca surat Fatihah dan surat Al-Lahab dengan niat semoga Allah berikan kita hujan. Allahumma hawalaina la alaina. Ala hadhihi niyah wa khususan ala man ajazana Syekh Ibn Zubair wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa wadhihi wa nafa'atihi fi dini wa dunya wal akhirah. Hadithu fadlil hamidin. Satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar diriwayatkan dari
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna abdan min ibadillah. Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang apa? Anna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba min ibadillah, di antara beberapa hambanya Allah. Ngapain ini hamba? Orang ia berkata, ya Rabb, lakal hamdu kama yang bagi dijalali wajhika wa li'azimi sultani. Ya Rabb, lakal hamdu, wahai Tuhan, hanya untukmu segala pujian. Kama yang bagi dijalali wajhika, yang layak pujian, yang layak untuk zatmu dan untuk keagungan kekuasaanmu. Itu yang diucapkan. Ucapannya hanya pendek, cuma ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dijalali wajhika wa li'azimi sultani. Cuma satu garis. Tapi kata Nabi, hamba yang mengucapkan hal itu fa'adolat bil malakaini, ucapannya itu membuat bingung dan membuat capek dua malaikat yang mencatat amal manusia. Malaikat siapa namanya? Raqib dan Atid. Saking bingungnya, lana beri kaifa tubuh. Itu malaikat bilang, kami sampai tidak tahu lagi bagaimana kami nulis pahala. Saking dahsyatnya itu ucapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka lapor kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wa huwa a'lamu bima qala'u. Padahal tanpa dilapor itu Allah tahu apa yang diucapkan oleh hamba tadi. Tapi Allah ingin memudahkan kita agar bisa memahami tentang dialog tersebut. Allah berkata, maka orang hai malaikatku, apa yang telah diucapkan oleh hamba-Mu tadi, sehingga membuat kalian bingung, membuat kalian capek menuliskan pahalanya. Orang kedua malaikat itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, innahu qala, sesungguhnya yang dia katakan, dia berkata, ya Rabb, lakal hamdu kama yang bagi dijalali wajhika wa li'azimi sultani. Faqala Allahu berfirman, uktuba kama yang kama qala abdi. Cukup kalian tulis saja di catatan amalnya bahwa dia telah mengucapkan hal itu. Adapun balasannya nanti hatta yarqani, sampai dia bertemu aku sendirian dan akan membalasnya dan memberikan pahalanya.
Nah, ini menunjukkan kalau Allah sudah bilang begini, ini tandanya amalan-amalan yang tidak sembarangan. Ini tandanya amalan yang sangat disukai oleh Allah. Ini tandanya amalan yang sangat istimewa di sisi Allah. Ini sama hampir mirip dengan amalan puasa Ramadan. Ketika Allah berfirman, as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Khusus puasa itu adalah milikku dan untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang nanti akan membalasnya. Pahalanya mungkin tidak tertulis dengan jelas, tapi nanti akan aku istimewakan orang-orang yang mau berpuasa dengan balasan dari aku sendiri. Maka sama dengan fadilah keutamaan orang yang mengucapkan ini. Maka biasanya dalam berdoa kita suka baca Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ini pahalanya luar biasa. Pahala memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang setimpal, yang sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Ada satu lagi riwayat lain yang juga menjelaskan tentang agungnya pahala memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bacaan yang berbunyi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ucapkan Pak, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kata-kata itu tidak pernah diajari oleh Nabi kami. Itu kata-kata muncul dibaca oleh seorang sahabat Nabi di waktu i'tidal dalam sholat. Satu ketika Nabi sedang sholat berjamaah bersama para sahabat. Begitu Nabi rukuk, lalu kemudian bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba terdengar ada orang yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu Nabi selesai dari sholatnya, Nabi langsung menghadap kepada jamaah sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Kok dia menambahkan kalimat itu? Padahal yang aku contohkan Rabbana lakal hamdu titik. Kalau kita dengerin Imam Masjidil Haram, kalau kami sholat terus bangun dari rukuk, kan dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Terus yang apa tuh? Yang suara kerasnya dia bilang Rabbana wa lakal hamd. Sampai situ. Itu salah satu yang dicontohin Nabi. Tapi ini ada sahabat Nabi membaca menambahkan kalimat dalam i'tidal, dia tidak dicontohin sama Nabi. Dia menambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kalau kata orang zaman sekarang bid'ah.
nggak dicontohi sama Nabi. Sesat, kalau sesat tempatnya neraka. Ternyata Nabi gak bilang begitu kok. Nabi tanya siapa tadi yang menambahkan dan kemudian mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di barisan pertama nggak ada yang angkat, barisan kedua nggak ada, barisan ketiga ternyata dia bukan di barisan pertama dan kedua, tapi di barisan yang ada belakang. Dia mengatakan anak kultuha ya Rasulullah, aku yang tadi telah mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kemudian dia bilang sesat, neraka, bid'ah, enggak. Justru kata Nabi, bacaanmu tadi telah membuat 30 malaikat lebih berebutan ingin menuliskan pahala dari ucapanmu. 30 malaikat lebih ingin mendapat kemuliaan mencatatkan itu pahala dari ucapan tersebut. Jadi ini menggambarkan betapa besarnya pahala orang yang mau memuji Allah. Maka wajar apabila orang yang rajin sholat 5 waktu dia dijamin masuk surga karena banyaknya pahala yang dia dapatkan dari dalam sholat. Dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Dalam Fatihah ada pujian kepada Allah, ditambah lagi tinggal yang mengucapkan Rabbana lakal hamd. Apalagi kalau mau terus dengan tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini memang unik, Pak. Dalam sholat kenapa hanya di iktidal saja yang ada kata-kata sami Allahu liman hamidah, padahal semua gerakan sholat itu ditandai dengan takbir. Kita mulai sholat ucapin takbir, kita mau rukuk juga takbir, kita mau sujud juga takbir, bangun dari sujud juga takbir. Tapi begitu yang bangun dari rukuk ucapinnya bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Mengapa itu terjadi? Itu ada sebabnya. Nggak sekolah-kolah mungkin. Awalnya di awal-awal sholat itu semuanya pakai takbir. Mau rukuk takbir, bangun dari rukuk juga takbir awal. Tapi satu ketika sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Nabi. Hanya saja dia terlambat datangnya. Nabi sudah mulai sholat rakaat pertama, Nabi sudah bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Abu Bakar tergopok-gopok datang ke masjid, masuk ke masjid. Begitu sampai di pintu masjid, ternyata Nabi sedang merukuk. Maka Abu Bakar bergembira. Kenapa? Karena minimal masih dapat 1 rakaat bersama Nabi. Maka Abu Bakar saking bergembiranya, dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah
bersyukur karena masih diberi nikmat sholat berjamaah bersama Nabi meskipun hanya 1 rakaat karena ketinggalan. Karena Abu Bakar sangat bersyukur atas kenikmatan bisa sholat bersama Nabi meskipun ketinggalan 1 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk berkata kepada Rasulullah, bilang kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah mendengar hamba-Nya yang barusan memujinya dengan mengatakan alhamdulillah. Bahasa Arabnya sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar ucapan hamba-Nya yang tadi bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Siapa tadi? Abu Bakar. Maka mulai saat itu setiap Rasulullah bangun dari rukuk, Nabi mengajarkan dan menyontohkan kita untuk membaca Rabbana lakal hamd. Sambil kemudian diucapkan bukan dari takbir, baru dari rukuk yang diucapkan adalah sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang mau memuji Allah. Maka begitu kita baru dari rukuk kita memuji Allah dan mengatakan Rabbana lakal hamd. Tinggal kalau ditambahin, kalau bacaan kita ambilnya milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hadisnya memang begitu. Paling pendek minimal Rabbana wa lakal hamd, itu paling pendek. Tapi kalau kita mau tambahkan yang tambahkan hadis ini, lakal hamdu kama yambaghi jalali jilal karim wa ya'min sultani, boleh. Atau tambahkan yang tadi sahabat Nabi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Atau yang seperti biasa kita, milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Karena itu semua berisi pujian. Begitu. Sampai di sini, sebelum kita lanjut kepada bab yang berikutnya, jika perlu ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan. Ya, kalau tadi bicara kaitannya dengan sholat pada saat kita berwudu, terkait dengan tambahan bacaannya itu sendiri, apakah ada selain imam ruku, ada istilahnya doa lain yang mungkin dia yang tadi akan membawa istilahnya doa untuk Allah sehingga kita bisa lebih dan di hari itu dalam sholat kita selain bacaan ya. Jadi memang kalau kita baca kitab namanya Bulughul Maram yang dulu kita sudah hafalkan sebelum kita mengkaji kitab Qomul ya tentang cabang-cabang keimanan, dulu kita pernah baca kitab namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang berisi hadis-hadis Nabi yang terkait dengan hadis-hadis hukum agama Islam. Jadi berisi dalil-dalil tentang amalan-amalan baik ibadah maupun yang lainnya dalam agama Islam. Nah, dalam kitab itu banyak riwayat yang menjelaskan bahwa ternyata beragam sekali bacaan-bacaan yang dicontohkan dan diajarkan Nabi untuk dibaca dalam sholat.
Contohnya adalah misalnya satu tentang doa iftitah. Kita kalau habis takbir pertama nih, takbir ihram Allahu Akbar, biasanya kita baca apa sebelum Fatihah? Allahu Akbar, kabira, terus alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kemudian ini wajah dan seterusnya. Ternyata di riwayat lain itu Nabi juga mengajarkan dan mencontohkan bacaan yang lain, yaitu bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dan dosaku sebagaimana Kau jauhkan arah timur dan arah barat. Nah, ternyata ini hadis yang ini bacaan ini diamalin tuh sama saudara kita dari Muhammadiyah. Sedangkan kita yang ikut mazhab Syafi'i namanya hadis yang ini tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya. Begitu juga dalam ruku dan sujud. Biasanya kalau kita bacaannya apa? Kalau ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada hadisnya, tapi juga ternyata Nabi di hadis yang lain ngajarin bacaan lain juga. Bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi astaghfirullah. Ujungnya astaghfirullah. Dan dipakai oleh kelompok orang Islam yang lainnya, dan itu tidak masalah karena semuanya ada hadisnya. Apalagi kemudian yang mengatakan dari Subhana rabbiyal azim wa bihamdi astaghfirullah. Nah, itu di antara dalilnya yaitu surat Al-Fatih. Di surat Al-Fatih An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, pujilah Allah, wastaghfir, istighfarlah pada Allah. 3. Maka kemudian bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi astaghfirullah. 3. Pertama, mensucikan Allah subhanahu. Kedua, memuji Allah. Ketiga, istighfar pada Allah. Nah, itu jadi, dan itu hal itu tidak masalah. Yang penting kita baca. Yang masalah kalau kita sujud ruku gak baca apa-apa, dia ngomong aja. Meskipun bukan merupakan rukun ya, bacaan tasbih dalam ruku dan sujud memang bukan merupakan rukun sholat. Artinya kalau nggak dibaca sholatnya sih nggak batal, cuma dia rugi, nggak mendapatkan pahala yang besar. Begitu. Boleh kita gabungin? Boleh kita katakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus saya tambahin Subhana rabbiyal azim ahmadullah astaghfirullah. Boleh digabungin? Begitu. Ada lagi? Belum ada? Selanjutnya hadisu kasrati qaulin Nabi Muhammadin, satu hadis yang menjelaskan tentang banyaknya Nabi mengucapkan kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi
astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Nabi menurut hadis ini ternyata sering mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mana hadisnya? Ini dia. Haddatsani Muhammad bin Musanna, haddatsani Abdul A'la, haddatsana Daud an Amir an Masruq an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini istri Nabi yang banyak merekam amalan-amalan dan bacaan-bacaan Nabi ketika Nabi di rumah. Jadi kita bisa tahu Nabi ngapain aja sih di rumah. Nabi ngajarin apa sih di rumah. Apa sih yang dibaca Nabi di rumah itu. Nah itu kita bisa tahu dari Siti Aisyah. Maka kita sangat-sangat berbuka jasa terhadap ibunda Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Beliau meriwayatkan di antara amalan Nabi, kalau Sayyidatina Aisyah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Nabi itu yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita coba baca bersama. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dengan memuji Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah. Ini doa luar biasa. Nabi aja masih minta ampun dan bertaubat sama Allah. Padahal Nabi sudah dijamin diampuni oleh Allah. Yang firaka maka qaddama min dzambi bika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah itu ngampuni engkau dosa baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Sudah dapat jaminan dari Allah. Tapi meskipun begitu Nabi masih beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bertaubat kepada Allah. Lapor kita jarang-jarang istighfar, jarang-jarang taubat. Bahkan biasanya setan tuh bisikin di hati kita, ntar aja taubatnya kalau udah tua. Kayak dia tahu bahwa umurnya dia akan sampai tua. Ini kan sombong berkurang. Emang siapa yang yakin umur kita akan sampai tua? Kok berani bilang ntar aja taubatnya kalau udah tua? Maka diriwayatkan di riwayat yang lain Nabi itu beristighfar kepada Allah dalam satu riwayat 27 kali sehari. Dalam riwayat yang lain 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain 100 kali dalam sehari. Kita beristighfarnya berapa kali? Kayaknya pas ada ajaran tahlil doang. Itu Rasulullah. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi, kalau ada orang barang siapa yang memohonkan ampun untuk kaum muslimin dan muslimat dalam sehari 27 kali, maka dia akan menjadi orang yang mujabud dakwah, orang yang diijabah doa oleh Allah. Amalannya apa? Istighfar berapa kali? 27 kali. Istighfar itu untuk semua orang muslim dan muslimah. Berarti ucapannya astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
amwal. Ya Allah, aku mohon ampun untuk semua muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. 27 kali kita baca, maka kita akan menjadi orang yang diijabah doa Allah. Itu kalau bacanya 27 kali. Di ayat yang lain Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengampuni. Kalau kalian mau beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang deras. Dalam hati kita, saya beristighfar itu hujan deras turun. Bukan hanya hujan yang memberi manfaat kesuburan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beristighfar. Wa yumdidukum bi amwal, akan Allah berikan bantuan di amwal dengan berbagai macam harta. Allah nggak bilang mal. Kalau mal satu macam, tapi Allah mengatakan amwal, berbagai macam harta. Maka orang yang beristighfar, dia berarti dijamin oleh Allah hartanya banyak dan bermacam-macam. Bukan hanya harta yang bermacam-macam dan banyak, wabanin, dan Allah berikan keturunan anak-anak. Maka pernah tuh dalam satu riwayat ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Basri, murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syekh Hasan Basri menjadi ulama terkenal ribuan muridnya. Satu ketika ada orang datang, wahai tuan guru, mohon doa dan amalan, kampung saya sedang pakai hujan gak turun-turun. Kata beliau, banyakin istighfar. Baik, pulang. Dan lagi orang, wahai guru, tolong saya, berikan saya amalan solusi. Memang ada tahu, saya ini sudah hidup dan berusaha mencari rezeki tak kunjung datang. Hidup saya susah, tolong beri amalan supaya saya dapat rezeki yang berlimpah. Banyakin istighfar. Datang lagi orang satu lagi, wahai tuan guru, saya udah nikah, bapak nggak punya anak, tolong kasih amalan. Kata beliau, banyakin istighfar. Udah pulang semuanya, ada muridnya datang, guru, itu tadi banyak yang nanya problem kehidupan, kok jawabannya cuma satu, istighfar. Ini istighfar, istighfar, istighfar. Itu kayak ibarat obat segala penyakit. Kata beliau, apa kau tidak mendengar Allah telah berfirman ayat yang tadi itu? Siapa orang yang beristighfar, kalau kirim hujan, nah itu buat yang tadi yang terlihat. Kalau dia mau beristighfar, Allah berikan harta yang banyak, nah itu buat yang tadi berusaha. Kalau mau beristighfar, maka diberikan anak yang banyak, nah itu buat yang tadi. Nah, jadi satu obat buat berbagai macam masalah. Itu istighfar. Tapi untuk mendapatkan manfaat istighfar yang tadi, itu istighfarnya bukan yang tadi ilmu ini wal mu'minat wal muslimin dan muslimat. Istighfarnya yang ini berbunyi astaghfirullah innahu kana ghaffar. Karena ayatnya berbunyi istaghfiru rabbakum innahu
kana ghafara. Maka istighfarnya kalau kau dapatin itu semua, harta berlimpah, anak yang banyak dan berkah, lalu kemudian diberikan hujan yang turun dari surga, diberikan sungai-sungai yang mengalir, diberikan surga, bacaannya astagfirullah innahu kana ghafara. Berapa kali? 70 kali. Berapa? 70. Kalau yang tadi yang ilmu muslimin wa muslimat berapa kali tadi? 27. Tapi yang ini astagfirullah innahu kana ghafara berapa kali? 70. Dijamin diberikan harta berlimpah, kehidupan yang berkah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan kesuburan dalam pertanian dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini dalam hadis ini juga Nabi dijelaskan kepada kita bahwa Rasulullah juga adalah pribadi yang suka beristighfar. Di antara istighfarnya Nabi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Gitu. Selanjutnya, sampai sini sebelum kita ke bab yang berikutnya, jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan. Ya, assalamualaikum. Oh ya. Itu waktu kali dan sholat itu aman. Ya. Memang banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi perintah dan anjuran untuk berzikir, untuk beristighfar di pagi dan sore. Biasanya berbunyi bukratan wa asila. Bukratan pagi, wa asila petang sore. Apa maksudnya pagi dan sore? Petang. Maksudnya adalah kalau pagi hari itu dimulai dari setelah subuh. Azan subuh, kita sholat, lalu kemudian zikir. Nah, itu subuh, pagi hari. Awal mula pagi ya dari subuh. Di waktu subuh itulah waktu pergantian shift. Tugasnya malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari itu pergantiannya pas subuh. Dan Nabi mengatakan semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha di waktu paginya. Maka kalau pagi-pagi kita bangun subuh, bangun orang Islam itu subuh, bukan jam 7 pagi bangun pagi. Makanya orang dulu akan mengatakan kalau kita bangun kesiangan jam 7 jam 8, kata orang tua dulu apa? Rezekinya udah dipatok ya kan? Artinya dia kalah sama memang. Ayam aja baru subuh. Udah turun dari pohon-pohon mati tempat dia tidur, udah mohon rezeki. Jam 7 pagi udah tahu 4 kali lah ini, udah kenyang. Karena dia bangunnya di pagi hari subuh maksud. Maka kita kalau mau hidup berkah, diberikan rezeki, subuh harus sudah bangun subuh. Di waktu subuh itu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma qlimun fi khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang berlimpah bagi orang yang mau bersedekah.
Maka bagus kalau kita memulai hari kita habis subuh dengan sedekah. Lalu kata malaikat, Allahumma aqtimun fi khalaqa waqti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan, cabutlah keberkahan harta orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Didoain oleh mereka rezekinya nggak berkah. Kalau toh dia ada harta, hartanya binasa. Naudzubillah. Di pagi hari mulai habis subuh. Adapun yang dimaksud dengan petang hari, sore hari itu sebagian ulama mengatakan mulai habis asar. Sebagian lagi mengatakan dengan terbitnya dengan terbenamnya matahari, berarti waktu maghrib. Maka Nabi ngajarin tuh doa-doa yang dibaca habis subuh dan habis maghrib atau menjelang maghrib. Itu yang dimaksud dengan pagi dan petang. Begitu. Ada lagi? Dan ulama mengumpulkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di pertama hari dan di pagi hari. Di antaranya dikumpulkan oleh seorang imam yang bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bukan Alwi Haddad yang Amasulis itu, bukan. Jadi beda lagi, lebih tua. Dikumpulkan dalam zikir yang bernama Wirdul Latif. Namanya apa? Wirdul Latif. Ada lagi orang dari Mesir mengumpulkan, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dia kumpulin hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi yang dibaca di petang hari dan di pagi hari. Dia kasih nama Al-Maqsurah. Nah itu kita tinggal baca itu sudah enak, semuanya ada zikirnya, baik yang pagi maupun yang sore. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Datuk dengan berkafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.